Shalom saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup mengatasi segala kekhawatiran kita. Mari kita angkat suara kita, kita tinggikan namanya. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Engkau kan membawaku. Tak perlu khawatir, tak perlu khawatir. Pasti yang sanggup gerakkan kami. Menarilah dan bertepuk tangan bersuka cita. Tak perlu khawatir, pasti yang sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita angkat suara kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Engkau kan membawaku. Tak perlu khawatir, pasti yang sanggup gerakkan hatimu. Menarilah dan bertepuk tangan bersuka cita. Tak perlu khawatir, pasti yang sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Dialah Allah yang besar, Dialah Allah yang sanggup mengatasi segala kekhawatiran kita. Mari kita bersorak-sorak, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. 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 Haleluya, puji Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang berkuasa atas setiap hidup kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk segala pemeliharaan, untuk semua kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami yang senantiasa dan tidak akan pernah habis Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan untuk menaikkan pujian bagi-Mu, untuk bersorak-sorai bagi kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami dapat memuji-Mu dari dalam hati kami Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan, bukan hanya dari bibir kami saja Tuhan, melainkan dari hati kami, pikiran kami, dan kehidupan kami dapat memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam Yesus Kristus. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Selamat sore. Apa kabar? Ini banyak yang saya jarang lihat ya, mukanya jarang ketemu gitu ya. Maksud apong. Ya, kita mengucap syukur atas berkat Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini. Siapa yang merasakan berkat Tuhan begitu luar biasa atas hidup kita, angkat tangan. Haleluya, puji Tuhan. Berkat Tuhan tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita, amin. Kuasanya tidak akan pernah berubah, tasnya tidak akan pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ada dalam bab ini, kita katakan, kita pujikan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mulia. Bisa kasih yang Dia berikan pada kita. Berikan kaya berat, kaya berat, tiada bandingannya, tiada bandingannya. Berkat kasih-Mu Tuhan, berkat kasih-Mu setia menjaga kita.
Saudara, pernahkah kita merenungkan, mengambil suatu waktu kita merenung ketika kita melihat alam di sekitar kita, ketika kita melihat keindahan makhluk hidup di sekitar kita, bahkan ketika kita melihat campur tangan Tuhan dalam setiap permasalahan hidup kita, bagaimana Ia begitu Dia menolong setiap kita dalam melewati hidup ini. Dalam rembulan cahaya mentari, bahkan di gelap badai kita dapat menemukan kasih Tuhan. Gelap badai indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri sukacita, wajah berseri, akan kita temukan kasih terbesar bagi kita di dunia ini.
Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini. Biar setiap kita mau menyerahkan hidup kita di dalam kuasa tangan Tuhan, di bawah kendali tangan Tuhan, karena anugerah Tuhan telah nyata dalam hidup kita. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuatmu, kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyembah-Mu. Dialah yang terawal, Dialah yang terakhir. Kau terawal tetapi Cinta segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti senang nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu Tuhan. Ingin hidupku menyembah-Mu. Segala puji, segala hormat, genap hatiku menyembah-Mu.
kehendakku, namun kehendakmu, hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Mari katakan segala puji dan hormat bagi Kau Tuhan. Segala puji, segala hormat, genap hatiku menyembahmu. Terimalah genap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah Tuhan hidup kami. Terimalah senang hidupku sebagai persembahan yang Kita berdoa. Tuhan Yesus adalah suatu kehormatan, kemuliaan kami Tuhan, manusia yang berdosa bisa datang di hadirat-Mu. Kami yang berdosa bisa menyembah Engkau, memuji Engkau. Itu suatu kehormatan. Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu, kayaknya Tuhan sendiri boleh kuatkan kami, pimpin kami, buka hati kami, buka telinga kami, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Bukan juga hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan, tetapi hanya kebenaran firman-Mu saja yang boleh Ia sampaikan. Misalkan ya Tuhan, pemberitaan firman-Mu ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore, silakan duduk. Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya. Senang sekali di Gospel Community di hari Sabtu ya kita bisa datang. Mari kita membuka firman Tuhan. Kita di Hakim-Hakim 3. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 14. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 14. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 14. Kalau udah ketemu, saya mengajak kita untuk kita membaca sama-sama ayat 7 saya akan bacakan, nanti ayat 8 saudara-saudara sekalian yang bacakan sampai ke ayat yang ke-14. Saya akan bacakan ayat yang ke-7, Hakim-Hakim 3 ayat ke-7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bersuara orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. Demikian firman Tuhan. Kita akan menyaksikan sedikit rekaman.
Kayaknya kita harus beli baju baru nih. Kita coba lihat ini ya, iklan Shop. Siapa tahu ada baju yang bagus. Ih, gila bajunya bagus-bagus. Mana modelnya cantik lagi. Ih, tinggal 2% baterainya. Mana lagi nih charger? Oh, ada. Tada. Puji Tuhan, chargernya ada. Bisa ngecas ya. Saudara-saudara sekalian, sore ini saya diminta membawa satu tema. Temanya itu ini, I'm nothing without God. Jadi kalau bahasa Indonesia itu saya bukan apa-apa tanpa Tuhan. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, kayaknya tema ini tema yang diangan-angan gitu, tema yang utopia, tema yang mungkin setiap orang percaya jarang untuk ngomong gitu kepada Tuhan. Tuhan, I'm nothing without you gitu ya. Mungkin sesuatu yang diangan-angan tema ini. Kenapa saya bisa ngomong gini? Contohnya gitu dalam drama yang singkat gitu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya, kalau kita perhatikan, kalau kita misalnya lagi butuh gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, kita habis baterai, kita butuh baju baru, misalnya atau kita hilang kunci, pertanyaan saya cuma satu, apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang kita lakukan? Tadi gitu ya, dalam skrip yang tadi, ketika kita butuh baju baru, apa yang kita lakukan? Cari extraction, cari online. Kalau kita habis baterai, apalagi sisa 2% gitu ya, apa yang kita lakukan? Cari charger. Kalau kita hilang kunci, apa yang kita lakukan? Cari kuncinya. Tanya si Bibi. Pertanyaannya di mana Tuhan? Padahal kita kalau kita butuh baju baru, kita harus berdoa, Tuhan, saya pengen baju butuh baru gitu ya. Baju yang baru, Tuhan tolong pilihkan saya. Misalnya kita habis baterai, sisa 2%. Pertanyaan saya, apakah kita berdoa sama Tuhan, Tuhan baterai saya 2%? Atau kalau kita hilang kunci, kita langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan saya hilang kunci, Tuhan saya butuh pertolongan Tuhan. Kapan terakhir kita semua berkata seperti itu kalau kita dalam kehidupan sehari-hari seperti ini? Saya percaya jarang sekali kita ngomong seperti ini. Tetapi gitu ya, kita akan ngomong, kita akan meminta pertolongan Tuhan kalau apa? Kalau pas habis sisa 2% lagi, kita cari-cari charger, dan chargernya nggak ketemu-ketemu. Dan kita baru apa? Bilang sama Tuhan, Tuhan di mana itu charger saya butuh Tuhan. Sebenarnya kita butuh bukan charger, yang kita butuh bukan Tuhan ya chargernya. Kalau kita hilang kunci gitu, kunci mobil gitu ya, kita cari sini, cari sana, cari sini, nggak ketemu-temu. Baru kita ngomong sama Tuhan. Tuhan tolong, di mana kuncinya gitu, saya butuh gitu, saya pengen ke kantor, saya pengen kemana. Baru kita nyari. Baru kita cari Tuhan, baru kita berdoa kepada Tuhan. Di awal, apa kita pernah minta sama Tuhan? Tuhan, tolong, saya butuh Tuhan. Bapak Ibu, jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa kehidupan orang percaya gitu ya, pada dasarnya sebenarnya tahu Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan, tetapi Tuhan tidak dijadikan pertolongan yang pertama dan utama. Ya. Saya ada satu kalimat yang saya tulis bahwa masalah bagi orang percaya adalah bukan tidak tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan, tetapi yang jadi masalah adalah Tuhan Yesus dijadikan sebagai tidak dijadikan sebagai sumber pertolongan yang pertama dan utama. Dengan kata lain, Tuhan Yesus dijadikan pertolongan kalau apa? Kalau kepepet. Kalau kebutuhannya benar-benar lagi mendesak gitu ya, dan udah minta sini, minta tolong sana, tetap nggak dapat, baru minta tolong sama Tuhan. Bapak Ibu, permasalahan bagi orang percaya bahwa menjadikan Tuhan kalau kepepet sebenarnya sudah terjadi gitu ya beberapa ratus tahun yang lalu gitu ya, mungkin 1000 tahun yang lalu, mungkin sekitar 3000 tahun yang lalu juga yang lebih gitu ya. Nah ini kita bisa lihat dari teks yang kita baca. Bapak Ibu, teks yang kita baca berbicara tentang kisah yang terjadi di Hakim-Hakim. Kisah ini terjadi mungkin pada abad 14 sampai 11 sebelum Masehi. Ya, di ayat 7 gitu ya.
Di ayat 7 kita bisa melihat gitu ya. Di ayat 7 kita bisa melihat bagaimana orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, mereka melupakan Tuhan dan mereka melakukan kejahatan. Di ayat 7 dikatakan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan Asyera. Saudara-saudara, kan Baal itu adalah dewa kesuburan gitu ya, dan Asyera itu yang istrinya gitu, dewi kesuburan. Pada zaman itu tentu saja dewa-dewi yang bisa memberikan kesuburan itu sangat penting. Karena zaman dulu adalah zaman pertanian gitu ya, agraris. Mereka butuh air, mereka butuh matahari yang cukup, dan mereka butuh itu semua supaya ya bisa berkembang gitu ya. Pertanian bisa berkembang, mereka nanam bisa bertumbuh semuanya. Itulah yang mereka butuhkan. Dan dalam teks yang kita baca kita bisa melihat bagaimana orang Israel itu lupa. Lupa sama siapa? Lupa sama Tuhan. Saudara-saudara, ketika bangsa Israel di sini ditulis lupa, bukan berarti mereka itu kayak kita kena amnesia gitu ya. Amnesia lupa gitu ya. Dulu Kiki pernah jatuh ya, pernah tabrak gitu ya, terus dia jatuh gitu ya, sempat berapa nginep semalam gitu ya, dan mungkin dia lupa gitu ya. Bukan seperti ini, bukan amnesia gitu ya, tapi benar-benar tidak menganggap Tuhan gitu ya sebagai Tuhan. Buktinya apa? Kita bisa lihat di sini gitu ya, mereka tuh melupakan Tuhan dan mereka tuh beribadah kemana? Ke Baal dan Asyera. Jadi di sini bukan lupa karena terserang suatu penyakit, tapi benar-benar sengaja melupakan Tuhan. Di sini juga kita bisa mengatakan bahwa ketika bangsa Israel itu melakukan kejahatan dan lupa kepada Tuhan, Allah itu murka. Allah marah dan Allah menghukum bangsa Israel dengan menjual mereka ke Raja Kusyan, Raja Aram Mesopotamia. Di sini kita bisa melihat gitu ya, setelah mereka sengsara, mereka murka dan Allah murka gitu ya, maka Allah menghukum mereka. Dan ketika Allah menghukum mereka, apa yang mereka lakukan? Bangsa Israel itu berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya Allah membangkitkan Otniel untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara-saudara, saya ada keyakinan gitu bahwa ketika bangsa Israel itu dihukum Tuhan dan mereka menderita, saya ada keyakinan bahwa bangsa Israel tidak langsung mencari Tuhan. Tetapi mereka mencari siapa? Mencari Baal dan Asyera. Dan mereka minta tolong kepada dewa-dewi ini untuk membebaskan mereka. Tapi rupanya mungkin dewa-dewi ini apa? Tidak menyelamatkan mereka dan akhirnya mereka baru berseru kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya bangsa Israel ini ketika mereka berseru kepada Tuhan, ketika mereka meminta ampun, ketika mereka bertobat, sebenarnya bukan suatu pertobatan yang sejati. Mereka itu bertobat kalau apa? Kalau susah. Karena susah, nggak ada lagi yang bisa nolongin mereka, akhirnya mereka ya minta tolong sama Tuhan. Tapi di tengah semua itu kita bisa melihat bahwa Allah itu baik. Ya. Allah itu baik, Allah itu baik gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa di ayat 9 Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel, yaitu Otniel. Dan akhirnya bangsa Israel itu setelah 8 tahun dikuasai oleh Raja Kusyan, akhirnya mereka bisa dibebaskan lagi. Dan di ayat 11 ditulis bahwa setelah Tuhan membebaskan mereka selama 8 tahun, Tuhan memberikan keamanan selama 40 tahun lamanya. Dan akhirnya Otniel meninggal, dan ketika Otniel meninggal, hakim Otniel meninggal, apa yang terjadi? Orang Israel melakukan kejahatan lagi. Pertanyaannya, kenapa bangsa Israel melakukan kejahatan lagi? Ya sih, kan udah aman, kan udah nyaman. Ngapain Tuhan ingat-ingat lagi? Ingat Tuhan kalau lagi kepepet, kalau lagi susah. Kalau susah dan minta tolong ke dewa-dewa lain, dan dewa-dewa lain nggak bisa bawain, nggak bisa nyelamatin, baru mereka datang ke Tuhan. Saudara-saudara, ketika saya baca teks ini, saya tuh ingat satu kisah. Ya, Tuhan Yesus pernah membawakan tentang umpama tentang anak yang hilang di Lukas 19. Saya ada tulisan di sini. Kalau saudara-saudara sekalian perhatikan bahwa di ayat 17 dikatakan gitu ya, ketika anak yang bungsu ini pergi gitu ya, dan dia punya uangnya, dia belanjain semuanya gitu ya, dan dia tuh miskin dan akhirnya harus kerja ya. Di ayat 17 ditulis, Lukas 15 ayat 17 ditulis, akhirnya ia itu anak bungsu ini sadar dan berkata kepada orang-orang yang bekerja pada ayahku. Dia berkata gini, orang-orang yang bekerja pada ayahku berlimpah-limpah makanannya,
Dan aku di sini hampir mati kelaparan. Jadi si anak ini mikir gitu ya. Pas gue lagi susah, si anak mikir, ngapain gue susah begini? Kenapa gue sengsara begini? Enakan gue di tempat bapak gue senang. Bapak gue punya kekayaan banyak. Lah gue kan anaknya gitu ya. Ya anaknya gue pasti enak lah gitu ya. Dan sebenarnya si anak bungsu ini udah cari alasan gitu ya. Dia tahu kalau si papahnya bakal marah. Di ayat 19 dia untuk punya kasih dasar. Ya udah papa, nggak usah anggap aku ini sebagai anakmu, anggaplah aku sebagai pekerja ayah. Terus sekarang kalau dari dua teks ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya permasalahan bagi orang percaya itu bukan saya ini nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Sekali lagi, orang percaya tahu dia itu butuh Tuhan. Orang percaya tahu bahwa dia itu membutuhkan Tuhan dalam segala apapun. Tapi kadang manusia orang percaya itu nggak langsung cari Tuhan. Tuhan tidak dijadikan sebagai sumber pertolongan yang pertama dan utama. Tuhan hanya dijadikan apa? Kalau kepepet, ya. Kalau kepepet, sudah sekarang apakah kehidupan kita pun sebagai orang percaya seperti itu gitu ya? Kita butuh Tuhan kalau kepepet. Kalau kita ada masalah yang tidak terselesaikan, baru kita cari Tuhan. Kalau apa yang kita rencanakan tidak terjadi, baru kita cari Tuhan. Bapak Ibu, teks ini mari kita didorong untuk yuk kita bergantung kepada Tuhan setiap hari gitu ya. Ketika cuaca baik-baik saja, ketika kapal yang kita jalani itu baik-baik saja, ketika kehidupan kita itu baik-baik saja, mari kita bergantung pada Tuhan. Dan ketika kapal ini kacau balau gitu ya, yuk mari kita bergantung kepada Tuhan juga gitu. Di tengah segala keadaan baik-baik maupun tidak baik, baik yang keadaan yang biasa-biasa saja tenang atau ketika badai itu bergelora, mari kita bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan jadikan Tuhan itu seperti mbah dukun gitu ya. Apa itu? Kita kadang bisa menjadikan itu sebagai mbah dukun. Saya bertanya, kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalimat apa atau apa saja yang pertama kali yang kita katakan kepada Tuhan? Apa kita berkata, Tuhan, selamat pagi, bersyukur untuk kasih setia Tuhan? Mungkin bisa. Tapi bisa jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita langsung ngomong apa? Tuhan, selamat pagi, hari ini saya mau ini. Tuhan, hari ini saya mau supaya toko saya lancar. Tuhan, hari ini saya mau sekolah, nanti saya ada ketemu ulangan, nanti mungkin ketemu dengan si dia, mudah-mudahan si dianya melihat saya gitu ya. Jadi kita datang ke Tuhan itu seperti dukun. Coba kita bandingkan nih, kalau seseorang pergi ke dukun, saya mau pernah pergi ke dukun gitu, jadi saya nggak tahu. Cuma kalau saya bayangkan gitu ya, kalau seseorang pergi ke dukun, saya jamin nggak mungkin gitu ya selama 30 menit pertama dia kan basa-basi dengan mbak dukun. Dia kan nanya, mbak dukun gimana pelayanannya di sini? Apakah lancar? Mbak dukun gimana? Sehat? Kemarin saya dengar mbak dukun pilek. Bagaimana keadaannya sekarang? Udah baik? Udah ke dokter belum? Ya lucu ya mbak dukun begitu dokter. Bisa juga, saya nggak tahu gitu ya. Kita mungkin nanya ke mbak dukun gimana itu setannya, si tuyul gitu ya. Gimana dia udah baik-baik belum atau dia marah-marah belum gitu ya? Gimana keadaan mbak dukun sekarang? Apakah baik-baik saja? Saya yakin kita mungkin, kemudian kita nggak akan pergi ke mbak dukun lah ya. Saya yakin orang yang pergi ke mbak dukun nggak akan berbahasa-basi seperti itu. Tapi apa? Dia langsung ngomong, mbak dukun, toko saya lagi sepi. Ya. Saya butuh ini mbak dukun. Ya. Toko saya yang dulu ramai omset gitu ya, sehari 20 juta, sekarang cuma sisa 200.000. Kenapa mbak dukun bisa terjadi kayak gini? Dan kita langsung meminta kepada mbak dukun. Dan setelah kita udah bilang, mbak dukun, saya pengen begini-gini, saya pengen omset saya tinggi lah gitu ya, saya pengen nanti punya rumah besar, saya punya mobil banyak. Setelah kita ngomong seperti itu ke mbak dukun, apa yang kita lakukan? Langsung pulang. Ya kan? Kan bisnisnya seperti itu. Saya minta, udah beres, ucapin terima kasih sebagai basa-basi, langsung pulang.
Kita akan ngomong apa lagi? Bisnis selesai. Saudara sekalian, yang saya takutkan adalah ketika kita menjadi orang percaya, itulah yang kita lakukan. Kita datang kepada Tuhan, kalau ditanya berdoa nggak Pak Alek? Berdoa, masa nggak berdoa? Baca kitab kan, baca kitab. Tapi kita berdoa yang kita lakukan pertama kali adalah apa? Meminta. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah dukun di pikiran kita. Itu udah pemikiran yang salah. Kalau kita berdoa, kita nggak pernah nanya gitu ya kepada Tuhan Yesus pertama kali, Tuhan Yesus gimana perasaan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus gimana? Apa kehendak-Mu selama ini sudah terjadi dalam hidup saya? Tuhan, saya ingin bersyukur kepada Engkau karena Tuhan telah memberkati hidup saya, telah menolong saya, telah menyertai saya. Meskipun keadaan agak kurang gitu, tapi saya ingin mengucap syukur karena saya tahu itu adalah yang terbaik, dan saya percaya di tengah semuanya itu ada Tuhan Yesus yang menolong saya. Terus sekalian, bagaimana kehidupan rohani kita gitu ya? Apakah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya ini nggak ada apa-apanya loh tanpa Engkau? Atau kita berkata, saya ini bisa. Dan kalau kepepet, kalau udah mentok, baru kita berkata, Tuhan saya nggak ada apa-apanya tanpa Engkau. Saudara sekalian, mari kita setiap hari belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Ya. Baik keadaan itu baik keadaan yang ketika toko mungkin sepi, mari kita terus berharap kepada Tuhan, mari kita terus bergantung kepada Tuhan, dan mari kita tidak menjadikan Yesus sebagai dukun. Dan hal yang kedua yang dapat kita ulang adalah, kalau yang tadi kita diajak untuk bergantung kepada Tuhan setiap hari, maka yang kedua adalah mari kita belajar berani untuk menjalani kehidupan ini. Judul renungan kita adalah I'm nothing without God. Ini artinya kalau kita balik gitu ya, I am something atau I am everything with God. Ya. Bahwa saya ini adalah bisa gitu ya. Bisa kenapa? Karena ada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menjalani kehidupan kita gitu ya, sebagai orang percaya gitu ya. Di tengah segala keadaan, di tengah segala tantangan, mari kita belajar untuk berani. Kenapa kita berani? Bukan karena kitanya yang hebat, tapi karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Ulangan 10 ayat 17 berkata, sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Mari kita katakan kepada kiri kanan kita, Tuhan kita itu dahsyat gitu ya. So, kita ngomong ke kanan kita berkata, Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan kita itu dahsyat. Saudara sekalian, dalam teks yang kita baca dalam Hakim-Hakim, kita bisa melihat kedahsyatan Tuhan itu ketika Tuhan mampu gitu ya, mampu membebaskan bangsa Israel. Setelah bangsa Israel 8 tahun gitu ya, 8 tahun dijajah oleh Raja Husyan gitu dari Mesopotamia. Tuhan bisa. Tuhan bisa. Dan seringkali gitu ya, yang kadang suka disayangkan gitu ya, orang Kristen itu seperti ini gitu ya, seperti anak ayam gitu ya, meskipun kita adalah anak Raja Wali gitu ya. Saudara sekalian, kita adalah anak Raja Wali gitu ya. Raja Wali ayam ya tentu saja ada bedanya gitu ya. Ayam gak bisa terbang, Raja Wali bisa gitu ya. Namun seringkali mental kita ini, meskipun kita adalah anak Tuhan, tadi karena kita punya Tuhan yang luar biasa, kita itu mentalnya itu mental ayam gitu, bukan mental Raja Wali gitu. Seringkali kita bersikap, meskipun kita adalah anak Raja Wali, seorang Raja Wali gitu ya, kita bersikap seperti anak ayam. Kita matok-matok di tanah gitu ya, ngais-ngais makanan, mematok-matok cacing gitu di tanah. Dan ketika kita melihat gitu ya, ada Raja Wali gitu ya, kita berkata, saya pengen seperti itu, saya pengen seperti itu. Soalnya saya itu sesuatu yang aneh gitu ya. Kita yang ada Raja Wali, pengen seperti itu, ada Raja Wali gitu. Ada sesuatu yang aneh. Mari kita, ketika kita mengetahui bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, mari kita belajar untuk berani gitu ya. Berani sekali lagi menjalani hidup ini bukan karena sayanya yang hebat, tetapi karena kita punya Allah yang luar biasa. Sudah sekali saya punya satu video gitu ya. Video ini gitu ya, tentang perjalanan darat yang paling berbahaya di dunia. Jadi di sini ada kendaraan gitu ya, yang melewati jalan-jalan yang berbahaya, dan kita perhatikan apakah kendaraan ini, supir ini bisa
melewati gitu ya, jalan yang sangat sempit dan berbahaya ini. Mari kita lihat video. Sudah sekali ketika saya tadi lihat video ini dan judulnya itu perjalanan yang paling berbahaya gitu ya di dunia gitu ya. Saya kadang mikir gitu ya, kenapa ada orang, ada supir gitu yang bawa truk, yang bawa bus gitu ya, pengen lewat jalanan seperti ini. Bukannya ini jalan yang berbahaya gitu. Pinggir-pinggirnya jurang gitu ya. Kalau salah belok, kalau salah ngerem, kalau ngegasnya ketinggian, kedalaman, apa yang terjadi? Langsung jatuh gitu ya. Karena saya mikir, kenapa sih ada orang, ada supir yang mau lewat jalan ini? Ini jawabannya pertama lah, jadi pengen acting gitu ya. Karena dia tahu dia bakal masuk YouTube gitu ya, bakalan ditampilin di GC gitu ya. Jadi dia pengen supaya kelihatan keren gitu ya. Saya percaya itu nggak mungkin gitu ya. Mungkin alasan yang lain gitu, mungkin si supir ini berkata ini emang ya jalur yang ada, satu-satunya jalur yang ada gitu. Satu-satunya jalur yang pokok pengen cepat dari satu kota ke kota lain, ini lewat jalan ini gitu. Mungkin bisa lewat jalan lain tapi harus memutar gitu ya. Dan bisa jadi itu jawabannya. Tapi kalau ditanya kenapa supir ini berani lewatin jalan ini, maka pertanyaannya gampang ya, karena saya sudah pengalaman. Saya bukan sekali dua kali lewat jalanan ini, saya sudah bertahun-tahun lewat jalanan ini. Kalau bapak ibu gitu ya, lewat satu jalan, kalau bapak ibu tiap kali lewat jalan itu berarti bapak ibu pasti tahu gitu ya. Di bagian sini ada lubang sedikit nih, bagian PU belum benerin. Ya, di bagian sini jalan lurus nih. Dulu ketika saya masih kuliah, Sabtu Minggu kadang pulang gitu dari Bogor, dari Jakarta ke Bogor gitu, lewatin Paru. Tiap minggu, karena tiap minggu saya tahu kalau lewat sini, saya tahu nih belokannya kudu segini. Saya tahu kalau lewat sini saya bisa nancep gas sampai 100 km gitu ya. Saya tahu. Kenapa? Karena pas lagi turun dan masih muda gitu ya, dan saya masih lurus. Jadi saya berani sampai 100 km. Tapi saya tahu kalau di jalan ini, saya tahu di jalan ini saya nggak mungkin bisa, kenapa? Tanjakan ini, nanjak nih. Motor cuma Supra X gitu, nggak mungkin bisa. Tapi kalau ditanya kenapa seseorang itu bisa melewati
jalan yang kelihatan berbahaya, simpel karena dia sudah berkali-kali lewatin jalan itu dan selamat. Bapak itu pun yang harus menjadi refleksi bagi kehidupan kita gitu ya. Kita menjadi orang Kristen kan bukan setahun 2 tahun gitu ya. Di sini kan nggak ada yang umurnya baru setahun 2 tahun gitu ya, setahun atau 2 tahun kan. Jadi kita sudah lama gitu ya mengenal Tuhan. Kita tahu Tuhan. Suatu kali pada saat minggu kemarin saya ada Permata, ada Komsel di Permata, ada satu pertanyaan dari jemaat yang bertanya seperti ini. Pak Alek, bolehkah orang Kristen itu khawatir gitu ya? Dan bagaimana mengatasi kekhawatiran? Saya jawab seperti ini. Orang Kristen boleh khawatir, ya boleh lah. Masalah kita orang Kristen nggak boleh khawatir gitu ya. Orang Kristen boleh khawatir. Tapi yang jadi masalah adalah orang Kristen tidak boleh membiarkan kekhawatiran itu menguasai hidupnya. Orang Kristen bisa khawatir, tapi orang Kristen tidak boleh membiarkan kekhawatiran itu menguasai hidupnya. Terus bagaimana mengatasi kekhawatiran? Jawaban yang paling cepat adalah ya yang dari zaman dulu. Saya percaya setiap kita pada zaman dahulu gitu ya, beberapa waktu yang lalu pernah Tuhan tolong. Saya percaya setiap kita gitu ya, dulu pernah ada masalah dan saya percaya setiap kita ditolong sama Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan ini. Ketika saya kembali di sini bukan berarti saya nantangin Bapak Ibu kita jalan yang berbahaya gitu ya, lewatin sini gitu ya, saya bilang atau ini di mana? Ini Pakistan gitu ya. Atau yuk kan Pak Alek bilang kita harus berani aja gitu ya, berani ke jalanan nggak pakai helm gitu ya. Kalau ditanya sama polisi kenapa kamu nggak pakai helm, ya saya berani gitu ya karena saya punya Tuhan Yesus gitu. Ya ini pertanyaan yang kurang bijaksana gitu ya. Nah, kita juga harus hormat sama pemerintah gitu ya. Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita? Kalau saya tanya sekarang Bapak Ibu, ingat nggak satu pengalaman di mana Tuhan pernah tolong Bapak Ibu? Pernah ada pengalaman dan masih ingat pengalaman itu? Mari kita ingat pengalaman itu. Ketika kita ada kesusahan, mari kita ingat bahwa oh iya dulu Tuhan pernah tolong saya. Tuhan pernah tolong saya. Ketika anak mungkin sakit, ketika mungkin usaha lagi turun dan butuh uang gitu banyak, yang tiba-tiba Tuhan bisa tolong saya ya. Ketika masalah begitu besar di dalam keluarga gitu ya, kadang kita suami istri bisa berantem gitu ya, tapi kita ingat, iya ya Tuhan bisa memulihkan keluarga saya. Bapak-Ibu, kita orang percaya itu punya Allah yang hebat, dan Allah yang hebat itu bukan Allah yang diam, tapi Allah yang aktif dan Allah yang masih menyertai orang percaya. Sama seperti supir tadi gitu ya, yang sudah sering melewati jalan gitu ya, maka kehidupan kita pun seharusnya kita bisa ingat terus gitu ya, bahwa kita punya Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang zaman dahulu di mana kita bisa bebas gitu ya, kita bisa lepas, kita bisa melepaskan dari permasalahan, kita ingat dan kita berkata puji Tuhan. Dan mari kita memiliki keyakinan bahwa di masa depan pun Tuhan pasti akan tolong saya. Di masa depan pun Tuhan pasti akan tolong saya. Bapak Ibu, hidup orang percaya itu ada di tangan Tuhan gitu ya. Di tangan yang aman. Di tangan yang aman. Kalau Bapak Ibu saat ini belum percaya kepada Tuhan, itulah yang jadi masalah. Bapak Ibu mau minta tolong sama siapa? Kenal Tuhan aja enggak gitu ya. Kalau Bapak saat ini masih belum sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, ketika ada masalah datang, Bapak Ibu mau minta tolong sama siapa? Minta tolong sama Tuhan Yesus. Ya bisa sih, Tuhan Yesus tetap akan mendengarkan itu. Tapi itu menjadikan Yesus seperti apa? Seperti dukun. Ada masalah, datang ke Tuhan Yesus. Nggak ada masalah, yang usah datang. Kan nggak ada masalah. Bapak Ibu, hari ini kita diajak untuk apa sih? Kita diajak untuk mengingat bahwa kita itu harus bergantung sama Tuhan. Karena kita tahu sebenarnya kehidupan kita itu kalau Tuhan nggak ngasih, ya kita nggak akan bisa dapat. Kita diingatkan bahwa tanpa Tuhan kita itu nggak ada apa-apanya. Dan mari kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita tiap-tiap hari. Tuhan Yesus dijadikan sebagai pertolongan pertama dan utama dalam kehidupan kita. Kita jangan minta tolong kepada Tuhan kalau kita lagi kepepet. Kalau udah kepepet, kalau orang lain nggak bisa nolongin, baru kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, ya karena saya ingin memuji Tuhan. Karena saya pengen kenalan sama Tuhan, karena saya ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan mari kita belajar untuk berani menjalani hidup ini. Bisa jadi selama beberapa bulan ke depan di tahun ini ada tantangan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh
mengingatkan kepada kita, Tuhan saya nggak takut. Kenapa saya nggak takut? Bukan karena saya yang hebat, tetapi karena saya punya Tuhan yang hebat. Ketika ada masalah, kita bisa berkata, Tuhan saya nggak takut. Tuhan saya berani untuk menghadapi masalah ini. Tuhan saya berani. Karena saya punya Engkau Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama kepada Tuhan, mari kita bergantung kepada Tuhan. Dan mari kita tiap-tiap hari bisa terus mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Kami mengucap syukur bahwa kisah-kisah di perjanjian lama tentang hakim-hakim itu mengingatkan kepada kami bahwa umat pilihanmu pun bisa melupakan Engkau. Tapi Tuhan ajar kami sebagai orang percaya, kami tidak lupa Tuhan. Ajar kami sebagai orang percaya, kami ini tidak menjadikan Engkau sebagai mbah dukun. Ajar kami tiap-tiap hari kami bisa bergantung kepada Tuhan. Kami bisa menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan yang pertama dan utama. Dan bukan hanya sebagai sumber pertolongan, tapi kami benar-benar ingin kenal Tuhan. Dan kami ingin menjadi wakil-Mu di tengah dunia. Tuhan, sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ini, mungkin ada tantangan yang akan kami hadapi. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa terus bersandar kepada Engkau. Kami bisa berani menjalani segala kesulitan-kesulitan yang ada. Segala permasalahan tidak membuat kami undur, tapi membuat kami bisa semakin terus bergantung kepada Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh terus menguatkan setiap kami. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan, hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Di dalam melalui firman Tuhan ini, setiap kita yang hadir di tempat ini, setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan, mau berserah kepada Tuhan, mau hidup berserah kepada Tuhan, dan menyerahkan hanya Tuhanlah yang menjadi Raja yang berdaulat atas hidup kita. Mari kita katakan, Tuhan aku rindu untuk hidup dalam kebenaran. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Mari kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas hidup kami. Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidup atas hidupku, ku berserah penuh. Baik, dengan kami berdiri, kita katakan dari dalam hati kita, kami rindu Tuhan untuk selalu hidup dalam kebenaran. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena
dimasukin di depan, gitu ya. Yang kedua, saya punya pengumuman, mungkin ada slideshow yang retret penata layannya bisa ditampilin. Sambil nunggu intinya, sambil nunggu slideshow-nya, nah ada nih. Tanggal 6 sampai 7 Maret Gereja Pelitaran Injil Bogor, saya mewakili tim ibadah mengajak setiap jemaat untuk bersama-sama berpartisipasi. Jika ingin diperlengkapi untuk mengenal firman Tuhan, apa sih itu pelayanan, bagaimana cara mengambil pelayanan di atas, maksudnya bagaimana cara mengambil pelayanan di kebaktian umum ataupun di komisi. Sama-sama kita bisa diperlengkapi di retret penata layan ini yang akan ditadakan tanggal 6 sampai 7 Maret. Tanggal 6 sampai 7 Maret. Nah, biaya pendaftarannya sangat amat murah. Biaya pendaftarannya cukup dibayar 75.000 satu orang ya. Satu orang cukup bayar 75.000 untuk ikut camp ini. Nah, terus karena Bapak Ibu cuma 75.000 kan saya perlu subsidi ya buat bayar tempat ya. Nah, kami dari tim ibadah hari ini ada jualan. Esok juga akan ada jualan di bawah. Nah, silakan Bapak Ibu, kan lapar ya, aus tadi ya. Aus habis nyanyi gitu ya. Nah, di bawah itu ada jualan makanan dan minuman. Silakan dibeli gitu ya. Maksudnya sama-sama mendukung kegiatan gereja. Nah, di bawah ada jualan untuk mendukung acara camp ini gitu. Nah, camp ini tujuannya itu yang pertama adalah buat memperlengkapi diri sih, menyadari konsep pelayanan itu lebih lagi karena kadang konsep pelayanan kalau misalnya saya lihat, maksudnya saya di gereja ini kan bukan setahun 2 tahun tapi sudah bertahun-tahun gitu ya. Tapi memang untuk retret penata layan itu jarang gitu. Seringkali ya kalau saya ikut retret itu retret di remaja, tapi yang udah nggak seusia sama saya gitu. Tapi bahasannya tentang anak-anak remaja aja gitu, tentang pergumulan anak-anak remaja. Tapi saya tuh nggak diperlengkapi dengan apa sih yang harusnya kita memiliki hati sebagai seorang pelayan itu seperti apa, bagaimana kita harus melayani Tuhan gitu. Nah itu silakan bergabung di sini. Nah itu bisa daftar ke saya atau ke Ibu Diaken Dewi ya, ke saya atau ke Diaken Dewi. Oke, dengan biaya pendaftar cukup bayar 75.000. Oke, selanjutnya sabar Bapak Ibu, videonya mungkin sudah bisa ditampilkan dari tim APF. Bisa ya, bisa. Before I created the heavens and the earth, I was. When the earth and everything in it passes away, I will be. I hold the universe together from the smallest atom to the greatest galaxy. It all is in my hands. The sun is hidden in my shadow. I have set the earth on its foundations, and I rest my feet upon it. I stir the waters of the oceans with my fingers and shake the mountains with my breath. I am entirely holy and completely other. There are none before me and none like me who can question what I have done or what I will do. My kingdom is eternal and shall exist forevermore. I am the ruler over the kings of the earth. I am the Prince of Peace. I am the King of kings, the righteous King, the King of the Jews, the King of glory, the King of the ages, the King of heaven, and I am the Lord of lords. Every tongue will confess that I am the great I am. Every tongue will confess that I am the God of gods.
Sekian, silakan bubar. Terima kasih. Saya ke bawah ya.